Susah kalau pelan-pelan. Ya, halo kembali dengan saya Teflis. Pada video kali ini kita akan belajar lagu Before You Go requestan daripada Raka ya melalui Saweran. Jadi lagu ini itu yang di requestnya itu Before You Go. Ya iya dari tadi saya udah ngomong. Cuman ini covernya dari Jose Audicio. Nah jadi ini covernya enak banget akustiknya. Dan jangan lupa kita belajar bersama Galena Gamma Series ya. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, kalian bisa dapatkan gitar All Solid. Kalau misalnya kalian mau pakai buat atau pingin beli gitar untuk belajar juga ada Galena Zeta Series dengan harga 700 ribuan aja. Itu sudah proper banget gitarnya buat kalian latihan dan yang pastinya nyaman juga buat dipakai. Oke, kita akan langsung saja melihat saya mengiringi lagu ini jadi seperti apa sesuai dengan si Jose Audicio ini. Oke, jadi sebelum kita melihat saya mengcover atau mengiringi lagu seperti Jose Audicio ini, hal yang perlu catatan ya, terutama buat Raka ini yang request, kalian harus tuningnya itu beda. Tuningnya itu D, A, D. Biasanya kan E, A, D ya. Ini jadi D, D, A, D, G, A, E. Jadi ini stemanya memang begitu. Nah, gimana cara ngubahnya? Bisa pakai tuner, senar 2-nya dijadiin A, senar 6-nya dijadiin D. Cuman 2 senar aja yang kita ubah. Terus sisanya sama. Nah, kalau mau semakin mirip dengan si apa sih namanya? Si Jose Audicio-nya, Jose Audicio-nya pakai capo di fret pertama. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai capo fret pertama, tinggal dilepas saja. Ikutin fretnya disesuaikan ya. Jadi kalau misalkan di sini kan saya fretnya ini fret yang ketujuh dari capo. Nah kalau misalnya kita dilepas caponya, nah jadi fret ketujuh dari nut ya, bukan dari capo. Oke, kita akan saja melihat saya mengiringi ini jadi seperti apa. Tentunya nggak nyanyi ya, karena nggak bisa nyanyinya. Kita petikan sama si genjrengannya aja. Oke, jadi seperti itu ya kira-kira petikan dan juga si genjrengannya. Ini saya harus ajarin satu-satu nih. Agak itu ya, agak harus diperhatikan, agak susah soalnya. Oke, jadi saya akan ajar petikannya ya. Petikannya itu saya akan ajarkan langsung tangan kanan dan juga tangan kirinya. Jadi ini agak susah ya posisinya. Jadi harap diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya nggak ngerti, langsung aja di rewind aja, diulangi lagi berulang-ulang. Oke, jadi pertama-tama posisi tangan kirinya itu senar 3 fret yang ke-7 ya dari capo. Senar 3 fret yang ke-7. Tangan kanannya metiknya bass bareng senar 4. Bass lagi. Bass bareng senar 3 ya, kok senar 4? Bass bareng senar 3. Bass senar 4. Bass lagi. Senar 2. Bass lagi. Senar 4. Bass lagi. Senar 3. Bass lagi, senar 4. Terus diulang lagi. Nah gitu ya, jadi kalau misalnya pelan-pelan jadi saya gini. Terus diulang lagi. Nah gitu ya, memang kedengarannya agak aneh. Tapi kalau misalnya kita cepet,
Nah, gitu jadi enak. Nah, makanya petikan ini harus bisa cepetnya. Nah, terus pengulangan pertama kan kayak gitu ya. Nah, pada saat pengulangan kedua, ini saya akan mengatakannya pengulangan kedua, nanti saya juga akan tulis di sini. Untuk pengulangan keduanya, bass bareng senar 4, bass bareng senar 3, bass 4, bass 2, bass 4. Nah, ketika sampai sini, tangan kirinya itu pindah ke fret yang ke-6. Terus pindah lagi ke fret 7. Nah, sorry. Nah, jadi tanah gitu. Nah, cuma masalahnya kita harus pindah ke chord selanjutnya. Nah, jadi saya sarankan di slide aja ya. Pada saat ini, di slide ke fret 7. Oke, jadi saya akan pelan-pelan dari awal. Ini pengulangan pertama. Masuk pengulangan kedua. Nah, gitu. Tada! Nah, habis ini kan posisinya telunjuk nih di senar 3 fret ke-7 ya. Nah, terus jari manisnya senar yang ke-6, fret yang ke berapa nih? 9 ya. 9, benar. Nah, petikannya juga sama persis, bass bareng senar 4, bass bareng senar 3, bass 4, bass 2, bass 4, bass 3, bass 4. Diulang lagi, bass bareng senar yang ketiga, bass 4, bass 2, bass 3. Nah, sampai sini diulang lagi. Telunjuk kita ke fret 6. Nah, terus ini yang ke fret 7-nya kita pakai kelingking. Langsung kayak gini. Nah, langsung ke sini. Jadi ini kelingking senar yang ketiga fret 7, telunjuknya senar yang ke-6 fret yang ke-5 dari kapo ya. Nah, terus petikannya sama lagi nih. Bass bareng senar 4, bass 4, bass 2, bass 4, bass 2, bass 3, bass 4, diulang lagi, bass bareng senar 3, bass 4, bass 2, bass 4. Terus kita petik lagi pakai senar 3 ya. Nah, ini pakai jari tengah senar 3 fret 6. Terus kita pakai jari manis buat ke fret 7-nya. Jari tengahnya bisa ke senar yang ke-6, fret yang ke berapa nih? 7 kayaknya ya. 7 dari kapo. Bass bareng senar 4, bass 4, bass 2, bass 4, bass 3, bass 4, diulang lagi. Nah, cuman diulangnya ini uniknya dia ke senar 3 fret 6. Jadi pas bareng lagi, nah ke fret yang ke-6. Si telunjuknya, si senar 3-nya ya. Diulang lagi, bass 4, bass 2, bass 4, petik lagi senar yang ketiga, terus tarik ke fret 7 atau kita tekan 7. Nah, oke, agak rumit ya memang. Jadi itu saya akan mainkan secara slow motion dan juga tanpa bicara ya. Mungkin ada sebagian orang yang lebih enak nggak ada ngomongnya. Kita coba. Oke, jadi itu untuk slow motionnya ya. Kalau misalkan cepetnya jadi seperti ini.
Menurut saya lebih cepet, lebih bisa cepet, lebih gampang cepet ya, lebih gampang cepet daripada pelan-pelan. Kalau tadi pelan-pelan kayak harus mikir dulu kok lama banget gitu ya. Oke, untuk genjrengannya, dia itu sebenarnya bawah. Kalau misalnya mau di permudah ya, dia sebenarnya bawah, atas 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 bawah, bla bla gitu. Jadi bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah gitu. Nah, cuman atas bawahnya itu berderet sampai kayak kedengaran bagus banget. Salah chord. Pokoknya itulah ya. Jadi genjrengannya bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Atas, kalau misalnya saya slow motion. Nah, seperti itu. Cuman kenapa dia bisa jadi bagus? Karena dia ada pembagian ya antara yang digenjreng semua. Nah, sama atas bawahnya itu dia cuma di senar yang ke-1 sampai yang kira-kira sampai 4 atau 3 lah. Jadi bunyinya tuh enak. Nah, jadi yang si senar bassnya itu bunyi ngung gitu, tapi yang bawahnya itu. Jadi itulah. Nah, oke, untuk chordnya di sini nggak seribet yang ketikan ya. Jadi untuk chordnya yang di sini ini D sebenarnya. D something gitulah, pokoknya D, kayaknya D sus 2 gitu. Ini senar 3 di fret yang ke-7. Udah satu jari doang. Ini chord pertama. Chord keduanya sebenarnya dia kayaknya A deh. Ini A ya. Nah, ini si senar 3-nya fret 9, manisnya di sini fret yang ke-11. Sorry. Senar 4 fret 11. Dari kapo ya. Jadi terus ini. Senar 3-nya fret yang ke-9. Terus senar yang ke-4-nya fret yang ke-11 gini. Ini chord ketiga. Chord kedua ini A something lah. Terus di sini ada B minor. Nah, jadi senar 3 fret yang ke-7, manis dan kelingkingnya neken di senar 6 dan yang senar 5 di fret yang ke-9. Kayak gini. Senar 6 dan 5 di fret yang ke-9 ya dari kapo. Terus untuk di sini ada G. Nah, di sini G-nya kita dari kapo itu 1 2 3 4 ya. Senar yang ketiga fret 4, senar 6 dan yang kelima itu di fret yang kelima di sini. Dari kapo 1 2 3 4, di sini 4. 1 2 3 4 5. Nah, di sini 5. Nah, terus saya langsung jelasin aja. Ini tinggal kita geser 2 fret, maju 2 fret, dia jadi A. Tet di sini. Jadi telunjuknya itu di senar 3 fret yang ke-6. Manis kelingkingnya itu di senar yang ke-6 dan 5 fret 7. Nah, cuman ada satu chord lagi yang saya kelupaan ya. Kita balik lagi ke G yang di sini. Nah, telunjuknya itu ada miring sedikit, bukan miring ya. Geser sedikit ke fret yang ketiga dari kapo. Ini buat yang pengulangan ref kedua ya, gitu. Nah, dari sini dia baru ke A yang di sini. Oke, jadi kalau misalnya saya main tanpa genjrengan yang tadi ya. Terus ke G, tahan di G, terus ke D lagi, dan baik lagi, chord ke A, terus ke yang B minor, G, ke G minor, ke D lagi. Saya akan coba mainin pakai genjrengan ya, chord tadi.
Asik banget asli. Saya juga jadi ketagihan ya kalau misalkan nanti ngulik-ngulik lagu pakai tuner daripada Jose Audicio ini. Mantap, luar biasa. Oke, jadi seperti itu ya bagaimana mengiringi lagu Before You Go dari siapa sih penyanyi aslinya tuh? Siapa sih? Siapa sih penyanyi aslinya? Lewis Capaldi. Lewis Capaldi. Saya ketutupan kamera. Lewis Capaldi, dan terutama covernya dari Jose Audicio ini luar biasa banget. Dari stemannya dan juga dari petikan dan juga dari genjrengannya asik banget pokoknya. Nah, meskipun dia berbeda sedikit ya dengan petikan daripada si lagu aslinya, tapi ini menurut saya cocok banget buat akustik kalau petikan dia ini. Dan jangan lupa buat Raka ya, kalau bisa stemannya diubah dulu, karena kalau misalnya nggak diubah, nggak akan cocok kita main steman standar. Kalau misalkan mau sama persis dengan tangga nada atau nada dasar dari Jose Audisi, bukan tangga nada dasar dari Jose Audisi ini, pakai kapo di fret pertama. Kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi mainnya kayak gini. Nah, jadi nggak pakai kapo. Jadi kalau misalnya kita gejreng juga, cuman kayak kurang-kurang gitu ya. Dia aneh, bukan aneh ya. Pas banget kalau misalnya langsung beda aja gitu. Kalau fret pertama ya. Jadi kalau misalkan saran saya, mending pakai kapo fret pertama tapi nada dasarnya jadi tinggi sih ya. Cuma kalau misalnya kita sesuai dengan nada kita yang mungkin agak rendah, lepas aja kaponya. Oke, jadi seperti itu ya buat Raka. Sorry banget video tutorialnya baru dibuat sekarang setelah sebulan kayaknya di request. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Kalau misalkan kalian mau requestnya dikabulkan, langsung aja mampir ke live streaming saya. Di situ ada ketentuannya, atau bisa langsung sawer saya dengan nominal yang sudah ditentukan di saweran di live streamingnya. Oke, sampai jumpa di live streaming berikutnya. Kok live streaming sih? Kebiasaan live streaming. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan di live streaming nanti malam. Bye-bye.